بإحسان على التقدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada subuh pagi Allah masih beri kesempatan pada kita untuk menunaikan suasana wajib kita yang sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah masih menunjukkan kita dapat menghadiri majelis Al-Quran yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersyarat dengan ulama bahwa di antara majelis paling mulia itu halaqah Quran, yaitu majelis yang di dalamnya terdapat zikrullah sebagai zikrullah dalam Al-Quran. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin perlu kita ingat kembali seperti yang pernah saya sampaikan, bahkan seringnya setiap kali bertemu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua golongan, menggambarkan dua golongan kepada orang yang membaca Al-Quran. Golongan pertama adalah golongan yang mahir. Inilah yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahir bil Quran, orang yang mahir dalam Al-Quran, maksudnya mulai dari membaca, memahami, tadabbur dan mengamalkannya, maka levelnya sudah beda. Ma'asar inilah yang diikuti mereka, inilah yang diikuti para malaikat yang amat. Kemudian di hadis lain disebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran tersebut, karena sesungguhnya akan datang kelak di yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, menjadi syafaat yang pada saat itu tidak ada syafaat selain syafaat Rasulullah dan Al-Quran. Syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi sahabatnya. Maka ini termasuk golongan pertama yang kategorikan sebagai al-mahir, orang yang mahir, orang yang pandai, orang yang faham betul terhadap Al-Quran. Makanya disebutkan ashabi. Analoginya dalam hadis lain, kalau disebutkan akan perkataan para ulama, untuk melihat agama seseorang itu, maka lihat sahabatnya. Untuk melihat seseorang itu, lihat siapa yang dia temani. Cukup dari situ kita sudah bisa menentukan berapa persen seseorang tersebut. Ini artinya bahwa ashab mengetahui betul karakter seluk-beluk seseorang tersebut. Makanya dalam hadis tersebut di ashabi, ini syafaat bagi sahabat Al-Quran, bukan pembaca. Kalau seandainya pembaca, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li qari'ihi. Begitu redaksinya kalau pembaca dimaksud. Tapi disebutkan perintah membaca, kemudian diakhiri di ashabi, syafaat untuk sahabat Al-Quran. Inilah golongan yang pertama, sahabat Al-Quran.
Terus bagaimana ketika sudah belajar namun tidak kunjung mendapatkan kriteria atau harapan sesuai dengan tuntutan para ulama, khususnya membaca Al-Quran, maka ini berbeda. Tetap dalam golongan pertama yang disebut sebagai orang pembelajar Al-Quran, dan ini disebutkan dalam hadis lain, orang yang belajar Al-Quran dan masih terbata-bata, maka golongan seperti ini falahu ajrun, baginya dua pahala yang belajar dan terbata-batanya, sungguh-sungguhnya tidak putus asa meskipun terbata-bata, tetap berusaha memperbaiki bacaannya. Inilah pahala yang kedua. Pahala yang kedua karena keinginan dia belajar. Kemudian golongan yang kedua, mereka yang tidak terketuk hatinya untuk mempelajari Al-Quran. Tapi insya Allah semua kaum muslimin, saya yakin sampai dari yang rendah dan seperti yang tinggi pasti ada dalam jiwanya, dalam dirinya yang kecil untuk terus belajar Al-Quran. Jelas Al-Quran adalah salah satu peninggalan dari Rasulullah SAW. Maka orang tersebut ini jelas digambarkan dalam konteks membaca Al-Quran seperti yang kita pernah jelaskan. Maka salah seorang ulama menjelaskan dalam syairnya, wa man lam yusahih qana fa huwa asimun. Selain dari golongan yang pertama tadi, ingin terus belajar Al-Quran sampai berbata-bata, tidak mampu namun terus belajar, maka selain itu kata ulama tajwid, orang yang seperti ini tidak ada keinginan perbaiki bacaannya, fahuwa asim, maka dia berdosa. Jelas dari nazamnya, kaulnya para ulama ini berangkat dari dalil dari Al-Quran, warattilil Quran tartila. Sekali lagi, warattilil Quran tartila. Dalam Al-Quran redaksinya langsung, tidak dengan hadis di Al-Quran, tapi dalam Al-Quran langsung secara terang-benderang, warattil, bacalah dengan tartil, bacalah dengan tajwid. Kalau bahasa kita bertajwidlah, gitu. Karena takdir di sini para ulama menemukan menjelaskan bahwa takdir yang dimaksud adalah bacaan menggunakan ilmu tajwid. Para jemaah yang akan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kembali program tahsil talaqi surah Al-Fatihah. Insyaallah kita akan lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat usaha kita pada hari ini sebagai penggugur kewajiban masing-masing di antara kita. Penggugur kewajiban membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Baik, insyaallah kita mulai dari mengulas kembali mungkin ya 3 cara yang sering kita jelaskan kembali. Insyaallah dan terus kita akan gunakan setiap kali bertemu, karena ini penting. Yang pertama adalah tips dalam belajar Al-Quran, 3 cara. Yang pertama yaitu hafal. I-U, sangat dasar, dan saya melihat sendiri, saya mendengar sendiri, saya merasakan sendiri
ketika para jamaah menerapkan harokat ini sangat berbeda, sangat kontras perbedaannya dengan mereka yang belajar ini. Meskipun dalam satu sisi misalnya makhrajnya kurang dan sebagainya, tapi terasa jelas bacaan. Bukan di sini saja, jangan lain rasa. Ya. Makanya harokat itu dan butuh proses. Yang pertama adalah fathah. Jelas fathah terbuka sedikit dan melebar senyum. Bapak-bapak, cara ini bukan untuk bapak-bapak saja, bisa untuk anak-anak ponakan, bisa diajarkan di rumah, praktekkan dulu. Silakan. Yang penting bisa mencontohkannya, itu dulu. Teorinya bisa, tapi gimana kalau kaki bapak gimana contohkan? Kalau susah mencontohkannya, susah juga menerapkannya. Simpel, terbuka sedikit dan melebar. Bisa. Tidak berlebihan catatannya tidak berlebihan. Ini berlebihan. Atau melebarnya terlalu lebar. Itu berlebihan. Maka kita sedang ya, cukup terbuka menjauh bibir sudah fathah. Kemudian harokat yang kedua adalah kasrah. Meringan sedikit. Nah, tidak berlebihan sampai tidak dikenal wajahnya. Tidak. Ya saja. Yang penting suaranya tajam. Kemudian harokat yang ketiga adalah dhammah. Bergerak dua bibir ke depan, luput tidak berlebihan, harus nongol. Tapi memang ada sebagian para pengajar Al-Quran bahwa itu monyolnya tapi berlebihan, tapi itu beda-beda secara tujuan. Cukup sebenarnya tidak mesti harus majukan. Itu berlebihan. Kenapa tidak boleh berlebihan? Khawatirnya kaku dalam menerapkannya. Misalnya berlebihan. Orang yang melihat kita baca Quran aja kan, ini ngapain? Jadi bukan mendengar bacaan kita, tapi melihat bacaan. Ini berlebihan. Ini catatan untuk harokat. Bahkan kalau sudah teraplikasi dalam bibir kita, mulut kita, tanpa bergerak pun dia bunyi sendiri. Nah, itu levelnya perlu. Makanya sahihul lisan, orang Arab yang memiliki bahasa, tidak perlu terlalu. Ini cukup bergerak sedikit sudah terdengar. Masalahnya di Indonesia sudah bergerak tidak terdengar pula. Bergerak mulutnya semanis tetap ada, belum jelas. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini tidak membutuhkan pergerakan karena sedikit latihan. Kalau pemula memang capek-capek dulu, jangan pakai langsung ya. Latihan capek-capek dulu. A I U. Boleh sama-sama? A I U. A
Beda nanti bunyinya ketika bacaannya tanpa harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanpa penggunaan harokat. Dan itu saya rasakan. Ini bukan sekedar teori, dan yang memberikan teori ini bukan saya, para ulama. Dan memang benar rasa, rasa bacaan para jamaah di sini. Kemudian yang kedua adalah lantang. Ini jelas tidak ada dalam teori. Ini hanya dari saya aja, berdasarkan pengalaman membimbing mulai dari yang muda sampai yang tua. Rata-rata yang lantang bacaannya lebih cepat bisanya, walaupun lama tapi bisanya sekali bisa full suara, karena terdeteksi di situ bacaan yang kurang tepat. Jelas lantang bukan berarti suaranya harus terlihat, cuma ditinggikan, dijelaskan, itu lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan lantang. Lantang Bismillahirrahmanirrahim, itu lantang. Atau ada yang karakter suaranya lebih tinggi, nggak apa-apa, lebih tinggi, keluarkan, itu lebih bagus. Jangan disimpan, jangan dikeluarkan ketika bapak-bapak marah saja. Itu suara yang sia-sia. Kalau yang dimarahi sakit hati berdosa. Nah, ini suara yang tidak sia-sia, lantang dalam bacaan Al-Quran. Semakin lantang berpahala. Nah, gitu ya. Yang ketiga, setelah lantangnya adalah materi ajaran yang kita di surah Al-Fatihah mungkin beberapa saja, tidak sampai 50% kita sampaikan materi ajaran. Mungkin mendekati 50%, tapi alhamdulillah secara keseluruhan latihan selama ini kita sudah mencapai lebih dari 50% ya, dari yang kita harapkan. Artinya itu sudah standar aman. Tentunya ini berdasarkan dari karakter suara, usaha, dan memang background dari peserta. Baiklah, 3 tips ya, yang materi aja mungkin nanti insya Allah kita akan cicil sedikit demi sedikit. Kita akan ulang meskipun sudah hampir selesai tapi kita akan ulang sedikit demi sedikit. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mulai dari surah Al-Fatihah dengan 3 tips tadi, angkat, lantang, kemudian materi ajar. Mungkin kita coba dulu yang materi ajarnya dari 2 huruf, yaitu ain dengan ha, ain dengan ha, atau 3 ya, dan ghaib, pada ghaib itu 3 saja, 3 huruf. Kita sama-sama ya. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Lebih dalam lagi. Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabbil alamin. Pelan-pelan. Yang penting berbeda dengan alif, hamzah sudah cukup bagi saya. Ya. Apalagi bapak-bapak yang proses tidak mesti, kalau paksanya silakan. Tidak berniat dalam ayat. Misalnya Rabbil alamin, karena ingin bisanya, tapi yang didapati bukan ayatnya, justru berlebihan. Rabbil alamin sampai ke ini luar biasa. Tapi itu luar biasa. Ya. Dalam hal ini ya cukuplah berbeda dengan alif, sudah lumayan.
benar, artinya tidak salah, gitu loh. Meskipun belum sempurna, yang penting tidak berlebihan. Robin, ya, baik. Kemudian ha bersih, ha sama dengan ain, itu. Ya, sekali lagi. Ha-nya benar, ha-nya hilang. Sekali lagi. Sekali lagi. Ar-Rahman. Bernamkan huruf. Ar-Rahman. Cukup berakhir dan halus di dalam sokonnya sudah lumayan. Dan sampai kita yang memang dilahirkan atau sukunya Jawa susah karena biasa ada ya masing-masing suku punya karakter dalam pelafalan. Halus tidak ada sokonnya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah ghaib. Sama-sama ini simpel. Bayangkan bapak-bapak atau ibu-ibu bayangkan kita masukkan sesuatu atau nasi dalam mulut kita. Artinya berikan rongga dalam mulut kita ketika memberikan huruf ini. Harokat fathah penuh rongganya. Sama-sama. Penuh. Jangan sampai tidak berbunyi goibnya. Harus bunyi goibnya. Sekali lagi. Penuhnya ketika fathah. Kemudian ketika kasrah cukup ghaibnya saja. Tidak dikasih rongga. Kalau dikasih rongga bunyinya ini yang tepat. Tidak dikasih rongga, tidak banyak tekanannya kuat. Kemudian ketika dia ngomong sedikit rongganya. Cukup sedikit rongganya. Dia berongga, kita kasih rongga pada saat dia berharokat fathah. Misalnya ghairil maghdubi, sama-sama. Ya. Sekali lagi kita ulang. Lebih dalam dikit. Jangan bedakan hamzah sama dengan ain. Berbeda aja sudah benar. Yang salah sama. Ini biasanya di siratal ladzina kan sudah bisa ini. Kan nanti siratal ladzina hamzah dulu an'amta alaihim. Baik, itu perbedaannya. Sekali lagi. Sekali lagi. Sudah bisa. Dikunci ya, yang buat.
dulu, kemudian yang halus. Kalau orang bilang hal ini hal besar, yang halus hal kecil. Ha. Sekali lagi. Kemudian lain sama unsurnya dan kha. Oh, kha. Sudah bisa. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Saya ingin dengar ya, tanpa kita lagi, karena pekan lalu sebelumnya ya udah 50 ke atas ada jamaah di sini. Yang apalagi yang penting ini alhamdulillah gerakannya sangat jelas perubahan. Saya dengar. Kita mulai ingat kita tadi. Nanti insya Allah saya akan koreksi ketika ada bacaan kurang tepat. Kita mulai dari Bismillah. Satu, ingat ya, dari harokat lantang dari ajar. 1, 2, 3, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lanjut terus. Hanya orang halus Nabi. Masih kuat, ini sudah terbentuk. Biasanya tanpa kita latih, saya suruh melakukan sama pasti ada yang kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sekarang tak terdengar. Ya. Nah, ini maksud kita mengunci biar progresnya jelas. Dan saya tidak mengulang lagi, bolak-balik di tempat. Gitu, ya. Nah, ini kita upgrade, artinya kita akan terus sampai pada akhirnya nanti terstandar semuanya, meskipun tidak 100%, lewat dari 50% itu sudah aman. Target kita sudah aman. Bisa kita wisuda bangun di sini aja sudah baik. Sekali lagi kita akan ulang. Sekarang kita akan perketat lagi. Jadi saya akan sedikit tuh kemampuan Bapak. Oh, ini kayaknya masih kita naikkan levelnya. Artinya perketatan itu masih kuat, kita naikkan levelnya. Oh, ini mentok karena memang sudah kemampuannya begitu. Nah, orang-orang seperti ini yang itulah yang menggambarkan hadis tersebut. Terbata-bata namun tetap semangat belajar. Tidak ada penuntutan harus langsung sempurna. Proses juga dilihat. Dan itu maafu. Hal-hal yang bersifat tidak bisa dihilangkan itu karena itu maafu dalam agama kita. Sudah dimaafkan. Artinya pengecualian. Baik, tapi di sini alhamdulillah rata-rata baru 40%.
Kita mulai ya dari bismillah sekali lagi, pelan-pelan, dan kita akan upgrade sedikit. Baru nanti kita setoran satu persatu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sebab dulu kita pelan-pelan ayat. Ha ada roh itu kurang halus. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan sampai hirrah itu menambah, merusak makna jelas. Karena menambahkan kayak bunyi waw. Hirrah tidak hirrah. Ada yang macam itu karena dia inginkan halus, tapi yang ada justru ada penambahan bunyi waw. Itu kurang tepat, bahkan salah jadi. Fokus pada rohnya, baru terakhir ada bunyi hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikit supaya tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Belum, kurang berangin hanya. Hirrah berangin ya. Karena dia mahmuz, mengalir maksudnya, mengalir keluar ha. Hirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Kita alirkan lagi, alirkan, dirasakan ya. Ini belum, baru 10-20%, lain belum. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan ya. Harus berani, itu karakternya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sampai terlepas di sini luar biasa ini. Jadi dia berani kayak ditiup, itu karakternya, itu sifatnya. Ya, coba sekali lagi. Bismillah. Belum. Coba. Sekali lagi. Ulang. Berani lagi. Ha. Hi. Hu. Ha. Hi. Hu. Enaknya sih dicoba satu-satu nih. Kalau yang geraknya dikit berarti kurang. Kalau yang sampai terbang tuh jadi harus ulangin. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum saya dengarkan hembusannya. Hirrahman. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah naik 30%. Artinya 30% ini data jamaah dan naik. Hembuskan lagi ya. Hirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Malah anginnya yang belakangan. Hirrah. Serentak ketika hanya
Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah lumayan naik. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam belajar ini, ketika dikoreksi jangan sampai melahirkan kesalahan baru. Karena mungkin panik atau gimana ya. Bacanya sudah benar, yang dikoreksi mana tapi hilang bacanya yang dikoreksi. Nah, santai ya, kita belajar santai. Menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Not ketukannya sama. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tembusannya. Sekarang lanjut. Alhamdulillah. Ha, ingat ha. 1, 2, 3. Hentakkan pada ha biar dapat bunyi harokat kasrahnya. Alhamdulillah, dulil kasrahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum dihentakkan. Hentakkan. Hentakkan di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takkan di sana supaya jelas hanya. Sama, tahan dikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, terus lanjut. Kasroh pada liki. Kasroh jelas ya, meriki dikit. Maliki yaum. Saya yakin seawam-awamnya Bapak kalau menerapkan harokat kasroh ini atau harokat semuanya sangat kontras perbedaan bacaannya dengan orang yang belum belajar. Bisa kita videokan, bisa dibuktikan kalau diterapkan dengan benar. Untuk harokat saja dulu, belum yang lainnya. Maka orang awam yang belum belajar, maliki yaum, mana likinya? Kalau jamaah yang sudah belajar jelas, maliki yaum, seawam-awamnya kita, insya Allah ini bisa. Maliki yaum, linya jelas, kinya jelas. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Jelaskan lagi. Maliki, liki, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Sama-sama. Liki, maliki yaum. Waw sukun sama dengan harokat dhammah. Ya sukun sama dengan harokat kasroh. Ya, kalau fathah sama, tidak ada samanya, sama dengan alif panjang. Itu ya sama. Ya misalnya alai, tinggal meringi dikit, alai, bukan alai. Sama dengan kasroh. Kemudian dhammah yu'minun, yaum, sama terkumpul yaumiddin.
Coba sama-sama sekali lagi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Biasa halus ya. Kalau yang baru belajar harokat maka akan terdengar seperti ini. Maliki yaumiddin itu baru diterapkan, artinya belum diperhalus. Kalau kita sudah halus ini, Maliki yaumiddin, pertama udah benar harokatnya, sempurna. Yang kedua sudah pro, udah naik levelnya. Maliki yaumiddin, jadi tidak terkesan kaku. Lanjut. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dihentakkan pada sukun ain supaya dapat ainnya ya. Iyyaka na'budu. Nah, gitu aja caranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Saya tidak mengambil jinsinya ya. Ini beda, soalnya karakternya lumayan rame di situ pada huruf shad. Saya ambil di to. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Hurufnya keluar sama dengan ta, sama-sama ta. Itu. Sekarang ditebalkan, lengkungkan tengah lidah, kasih rongga dikit. Tu. Nah, ketika dia kasroh maka kayak semacam dihentakkan. Nah, kayak semacam dihentakkan, bunyinya Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika dia fathah kasih rongga banyak-banyak. Sekali lagi. Ulang. Kasih rongga yang banyak. Banyak lagi. Kasih lagi. Tinggi lagi. Enak kan? Terasa. Kalau nggak capek belajar tuh berarti belum terasa. Ya belum belajar. Tahsin memang begitu ya. Baik, sampai di situ untuk pendalamannya ya. Insyaallah setelah ini kita setoran satu persatu. Silakan boleh yang sudah siap bisa langsung.